3 teknik komunikasi, jurusan teknik elektro. Saya akan menjelaskan persepsi atau keselamatan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Kebakaran merupakan salah satu keadaan darurat yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami dasar-dasar pencegahan dan penanganan kebakaran agar dapat bertindak dengan cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Selanjutnya, api dapat terjadi karena adanya 3 unsur utama yang dikenal sebagai keluarga api, yaitu bahan bakar, panas atau suhu, dan oksigen dari udara. Ketiga unsur itu harus menyala. Jika salah satu unsur tersebut hilang, maka api akan padam. Sedangkan kebakaran adalah kondisi api tidak lagi dapat dikendalikan dan menyebar ke area yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita perlu memahami klasifikasi kebakaran. Kebakaran dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A, yaitu kebakaran yang terjadi pada benda padat seperti batu, kertas, kain, dan gas. Yang kedua yaitu kelas B, kebakaran yang terjadi pada bahan cair dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak panas, dan batu. Yang ketiga ada kelas C, yaitu kebakaran yang melibatkan peralatan listrik yang masih berkendali. Yang keempat yaitu yang terakhir kelas D, yaitu kebakaran yang terjadi pada logam tertentu seperti magnesium, titanium, dan zirconium. Untuk mengatasi kebakaran digunakan alat yang disebut APAR. APAR yaitu alat pemadam api ringan. APAR merupakan alat pemadam berbentuk tabung yang berisi bahan pemadam dan dapat dioperasikan oleh satu orang. APAR dirancang agar mudah dibawa seperti mudah digunakan pada saat terjadi kebakaran kecil atau pada awal terdapat beberapa jenis pemadam yang digunakan dalam APAR. Yang pertama itu APAR air, yang sangat efektif digunakan untuk memadamkan kebakaran kuasa karena memiliki kemampuan menyerap panas dan mendinginkan area yang terbakar. Yang kedua, APAR solvent atau serbuk kimia kering. Jenis ini banyak digunakan karena mampu memadamkan berbagai jenis kebakaran tergantung komposisi. Yang ketiga ada APAR atau bisa yang bekerja dengan permukaan bahan terbakar sehingga api membantu proses pendinginan. APAR ini cocok digunakan untuk kebakaran kelas A dan kelas B. Selanjutnya terdapat APAR level 2 yang banyak digunakan untuk pada kebakaran listrik karena tidak meningkatkan listrik dan tidak meninggalkan residu setelah digunakan. Dalam penggunaannya, APAR harus dipasang pada lokasi yang mudah terlihat, dijangkau, dan sesuai dengan jenis kebakaran. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu bahwa pemahaman mengenai persepsi penting sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran dengan mengetahui penyebab kebakaran, klarifikasi kebakaran, jenis-jenis APAR, serta cara penggunaan yang benar. Kita dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara lebih efektif sehingga keselamatan diri dan lingkungan dapat terjadi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.